Halo, saya Sinta Tiararini, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia atau UICI, Prodi PJJ Psikologi. Saat ini saya hendak mempresentasikan materi portofolio Bahasa Indonesia untuk dicantumkan ke dalam evaluasi akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan membagikan portofolio saya sekarang ya. Baik, ini adalah tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana portofolio ini berisi tugas-tugas yang kami kerjakan selama mengikuti kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sinta Terarini dengan NIM 310700072510046 dari Prodi PJJ Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Desi Damayanti, STP MSI. Dan berikut adalah daftar isi dari portofolio yang berupa kumpulan tugas termasuk ada refleksi pembelajaran dan penutup di akhirnya. Dan portofolio ini, seperti yang saya jelaskan tadi, disusun sebagai bagian dari evaluasi akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mendokumentasikan semua proses pembelajaran, capaian kompetensi, serta perkembangan pemahaman dan keterampilan kami dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentunya sesuai dengan kaidah PUEBI. Dan ini adalah screenshot atau cuplikan kumpulan-kumpulan tugas. Yang pertama ada refleksi mengenai apa makna bahasa Indonesia bagiku. Kemudian yang kedua ada informasi edukasi yang sifatnya Indo eh, MIM, yaitu mengenai bahasa baku versus bahasa tidak baku. Yang ketiga kemudian ada tulisan atau artikel ilmiah singkat yang topiknya atau temanya berupa literasi digital. Dan tugas keempat, kami diminta untuk mereview artikel atau jurnal ilmiah. Dan tugas kelima, kami diminta untuk membuat CV ataupun surat lamaran yang tentunya sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keenam ini menurut saya tugas yang sangat menarik, di mana kami diminta untuk membuat artikel ilmiah, tentu saja dengan menggunakan kaidah ilmiah, selain tentunya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga menggunakan sitasi dengan menggunakan software Mendeley atau Zotero, di mana ini tentu sangat membantu dalam membuat tugas akhir nanti. Ya, eh, berikut adalah cuplikan atau kesimpulan dari tugas yang kami buat. Yang pertama adalah refleksi identitas bahasa, di mana membahas makna bahasa Indonesia bagi kami, mahasiswa, dan bagi saya sendiri, khususnya di bidang pekerjaan saya, di bidang edukasi kesehatan, yaitu saya adalah seorang penulis freelance atau lepas untuk kampanye, saya berani dan tanya Marlo yang berkutat di bidang isu HIV dan AIDS. Juga saya seorang konsultan di bidang komunikasi manusia dan hewan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tentunya sangat membantu keseharian saya dalam menjalankan tugas-tugas profesional saya. Kemudian di tugas kedua itu ada MIM mengenai bahasa Indonesia baku versus tidak baku. Dan tugas yang ketiga juga menarik, kami belajar untuk membuat artikel ilmiah secara singkat. Dan untuk tugas ini, saya mengangkat tema mengenai pentingnya literasi digital untuk menangkis hoax di kalangan ibu-ibu Muslim yang pada saat itu, bahkan sampai saat ini, masih anti vaksin. Kemudian di tugas keempat, kami mereview jurnal ilmiah yang tentunya dibuat oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya atau praktisi akademisi lainnya. Dan di sini saya mengkritisi sebuah jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan prodi saya, psikologi, yaitu mengenai hubungan antara pet attachment dengan psikologi well-being pada masyarakat Bali yang memelihara hewan anjing. Dan di tugas kelima, kami diminta untuk membuat kurikulum vitae, berikut surat lamaran, dan tentunya kami diminta untuk mengetahui potensi diri kami agar kami juga dapat mencantumkan itu di dalam lamaran maupun kurikulum vitae kami. Dan tugas yang keenam, seperti yang saya tadi sudah jelaskan, ini tugas yang sangat menarik, di mana kami belajar membuat artikel ilmiah menggunakan sitasi dengan bantuan Mendeley maupun Zotero untuk
bisa kami praktekkan lebih jauh di dalam tugas akhir kami nanti sebagai mahasiswa UICI. Dan kembali lagi, karena saya adalah mahasiswa psikologi, saya juga penyayang hewan, maka dalam artikel ilmiah ini saya menulis mengenai keterhubungan manusia hewan dari perspektif psikologi dan kesehatan mental. Khususnya bagaimana memelihara hewan peliharaan itu ternyata bisa membantu mengurangi kesepian pada pemiliknya. Untuk refleksi pembelajaran, selama mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya memperoleh pemahaman dan keterampilan baru dalam menulis teks akademis dan populer secara terstruktur, logis, dan tentunya sesuai kaidah PUEBI. Saya juga semakin memahami betapa pentingnya ketepatan diksi, kohesi, dan koherensi paragraf, serta penggunaan referensi dan sitasi yang benar. Dan tentunya tantangan yang saya hadapi yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara gaya bahasa yang komunikatif dan tuntutan kebahasaan formal, khususnya dalam penulisan artikel populer dan review jurnal ilmiah. Tentu saja mata kuliah ini memberikan manfaat yang signifikan bagi studi psikologi dan persiapan memasuki dunia kerja. Karena kemampuan berbahasa yang baik mendukung penyusunan laporan akademik, karya ilmiah, serta komunikasi profesional. Ke depan saya berencana untuk terus mengembangkan kemampuan menulis ilmiah, meningkatkan literasi digital, serta menggunakan bahasa Indonesia secara kritis, etis, dan kontekstual sesuai kebutuhan akademisi dan profesional. Dan sebagai penutup, secara keseluruhan proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia memberikan pengalaman yang bermakna dalam mengembangkan kemampuan berbahasa secara akademik, kritis, dan konseptual. Melalui berbagai tugas yang diberikan oleh Ibu Desi, saya tidak hanya belajar tentang kaidah bahasa, tetapi juga memahami peran bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, alat berpikir, dan tentunya sarana komunikasi profesional. Saya berharap portofolio ini dapat merepresentasikan proses belajar yang telah dilalui, sekaligus menjadi bekal dalam pengembangan akademik dan profesional di masa mendatang. Demikian portofolio yang telah dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih atas materi-materi maupun pengajaran yang diberikan oleh Ibu Desi Damayanti selama 1 semester ini. Terima kasih.